Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya. Kita awali Tera News dari Amerika Serikat. Upaya perdagangan nikel di Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintah sebelumnya. Nah, jika tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Berikut ulasan dari tim VOA selengkapnya. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Kita ke informasi selanjutnya. Di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia, India memperkuat angkatan lautnya dengan mendatangkan 3 kapal perang baru. Penambahan kapal perang ini karena India menganggap kekuatan angkatan laut Tiongkok yang besar bisa menjadi masalah keamanan bagi India. Sebuah fregat siluman, kapal selam serang, dan kapal perusak rudal baru-baru ini diresmikan ke dalam Angkatan Laut India. Ini adalah bagian dari puluhan kapal perang yang rencananya ditambahkan India selama 10 tahun ke depan. About 40 warships are likely to be commissioned over next few years. And that's a significant jump. Even qualitatively, the ships that Indian Navy is commissioning are very high-tech and high-end. Para analis mengatakan New Delhi menambah kekuatan angkatan lautnya di tengah kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur Tiongkok di sekitar India membawa negara saingan itu lebih dekat di Samudra Hindia. Chinese Navy has very good relations with Myanmar. It has access to a port in Sri Lanka called Hambantota, which gives it docking facilities. And it has very close links with the Gwadar port in Pakistan on the Arabian Sea.
So all around India is, in a sense, encircled by China, and it is concentrating on trying to break or at least counter this stranglehold by expanding its navy. Tantangannya tidak mudah. Angkatan Laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. The Chinese have expanded their navy exponentially and continue to do so. They, in fact, have at least 4.5 times the number of underwater and surface combatants than the Indian Navy does. And that's a great source of worry for the Indian Navy. Fokus India selama bertahun-tahun adalah membangun pasukannya karena sengketa perbatasan India dengan Tiongkok dan Pakistan di Himalaya. Tetapi 90% perdagangan India, termasuk pasokan energi vital, melewati Samudra Hindia setiap hari. Jalur air ini telah menjadi prioritas bagi para pemimpin politik dan militer negara itu. India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean. So Indian Ocean is absolutely important, and for that, India needs to have that freedom of navigation. Our ships should be able to transit through the Indian Ocean freely without being hindered by any power that could be inimical to India's interests. Untuk meningkatkan keamanan maritim, India terus meningkatkan kolaborasi dengan Angkatan Laut negara-negara lain. Pada bulan ini, India mengikuti latihan gabungan dengan Prancis, serta latihan gabungan 9 negara yang dipimpin Prancis di Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara dengan Amerika Serikat, India telah mengikuti latihan gabungan Triumph setidaknya 3 kali, yang terakhir digelar pada 2024. Ekspansi Angkatan Laut India juga didorong oleh ambisinya untuk dihitung sebagai kekuatan global. आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है. Modi mengatakan India akan mendukung kawasan Indo-Pasifik yang aman dan sejahtera. Dari New Delhi dan Washington DC, tim VOA. Usai jeda kita akan menghadirkan informasi tentang kemeriahan acara Comic-Con di San Diego, California. Tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News, acara tahunan Comic-Con Internasional di San Diego, California yang diadakan sejak 1970. Salah satu atraksi menarik adalah penampilan para cosplayer dengan kostum karakternya. Selain membuat sendiri, ada juga cosplayer yang memesan kostumnya dari seorang seniman kostum dari Surabaya. Acara tahunan San Diego Comic-Con Internasional kembali digelar selama 4 hari Juli lalu di San Diego Convention Center, San Diego, California. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar komik dan pop culture. Di sini bisa kita temui stand penjual komik, action figure, dan juga para cosplay. Yang berbeda tahun ini adalah tidak lagi diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan tidak wajib memakai masker. Dan biasanya ada bintang film superhero yang hadir mempromosikan film mereka. Tapi karena ada unjuk rasa dari pelaku film di Hollywood, tidak ada yang hadir. Namun tidak mengurangi kemeriahan dan antusias pengunjung untuk datang dan belanja. My first ever Comic-Con. So for me, this is actually day 2, and I'm gonna buy a lot of things. So far, I probably spent $600, I believe. In the aisles, keep walking. Salah satu hal yang menarik bisa kita lihat adalah kehadiran dari para cosplayer. Dan rata-rata mereka membuat kostum sendiri. I'm dressed as Queen Amidala from The Phantom Menace. I made the pattern and made it all myself. About 3 or 4 months. Designed this costume off of the PS5 Spider-Man game. And probably it took about 5 months to make, give or take. A good friend of mine, Habibi from Indonesia, made it for me. Jadi Habibi dari Robozector yang tinggal di Surabaya ini sudah memulai membuat kostum sejak 2007 untuk dipakai sendiri. Lalu mulai menerima pesanan dan kirim ke luar negeri sejak 2017 hingga sekarang. Nah, gimana ceritanya nih Habibi ketemu dengan Roger ya? Dari Instagram, dia nggak hanya sebagai customer, dia udah kayak sahabat. Di awal tuh dia bilang, aku pengen bikin kostum tapi nggak mau sama kayak orang lain. Aku punya style sendiri. Dia bilang gitu, bisa gak kamu wujudin ini? Bisa, ayo. Jadi selama pembuatan tuh sharing terus. Hebat ya. Semoga ada lagi karya seniman Indonesia yang bisa tampil di ajang internasional. Sebelum pamit, ada superhero legendaris nih yang mau menyapa. You're from Indonesia. Yeah. My wife is from Indonesia. Terima kasih. It's number 1. Number 2, my favorite foods, gado-gado, nasi goreng. Okay, satay. Are you kidding me? Come on. Oh, man. With a lot of sambal. Keren ya, Flash Gordon. Ronan Zakaria, Irfan Nisan untuk VOA. Setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Wiryo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora Indonesia ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda, tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang yang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wiryo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the Strip, it's only 10 minutes from the Strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz
yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Allison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.